الشفيع يا مرسلين يا خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على طه رسول الله وآله ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا نبينا المصطفى محمد ابن عبد الله وعلى آله ومن تبع سنته إلى يوم القيامة. أما بعد، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Sadaqallahul azim. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia. Rasa takut, cemas, khawatir merupakan hal yang lumrah, wajar, dan manusiawi. Terlebih di tengah-tengah kondisi yang masih genting, darurat, hingga sampai saat sekarang ini. Tetapi sebagai seorang mukmin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hingga sampai saat sekarang ini kita masih hamba Allah yang beriman. Sebab dengan iman akan menjadikan kita berbeda dengan yang lain. Dengan iman akan menjadikan kita kuat dan hebat. Dengan iman akan menjadikan kita tangguh dan pantang mengeluh. Dengan iman akan terbentuk suatu konsep ketuhanan bahwa segala peristiwa yang terjadi di dunia ini itu merupakan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebagai seorang mukmin kita percaya bahwa musibah, wabah yang tengah terjadi saat sekarang ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sebagai seorang mukmin harus yakin dan percaya bahwa terjadi atau tidak terjadinya, menimpa atau terbebasnya kita dari wabah itu semua atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman ini akan menjadikan kita memiliki suatu konsep kepercayaan yang benar dan lurus, akidah yang benar dan lurus, dan dengan iman itu insya Allah kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan sewajar dan sepantasnya tanpa terlalu dicekam rasa ketakutan yang terlalu berlebihan. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah kondisi saat sekarang ini memegang teguh syariatnya mudah-mudahan akan menjadikan kita terbebas daripada kegamangan situasi suasana saat sekarang ini. Insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, menanti waktu berbuka puasa kita pada petang hari ini, di penghujung senja, di tengah-tengah kita berkumpul dengan seluruh keluarga tercinta, ataupun barangkali kita sudah berada di tengah-tengah hidangan yang sudah tersedia dan terjaga. Mari kita tambahi nilai-nilai ibadah kita pada hari ini dengan kita mendengarkan taujih atau tausiah Ramadan yang kita beri judul takut antara ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, pendengar sekalian yang berbahagia, takut. Di awal tadi dikatakan
bahwa perasaan takut merupakan hal yang masih lumrah, wajar, manusiawi. Terlebih, hingga sampai saat sekarang ini, kita sudah banyak mendengarkan informasi, kabar berita tentang bagaimana bahayanya wabah virus COVID-19 atau virus corona. Pemirsa yang dirahmati Allah, kata takut ternyata di dalam Al-Quran terdapat setidaknya 318 kata-kata pengulangan takut dengan 3 bentuk. Yang pertama, khauf. Takut setidaknya terulang 12 kali di dalam Al-Quran dengan berbagai bentuk di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah khasyah. Takut yang setidaknya 48 kali terulang-ulang di dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk. Dan yang ketiga adalah taqwa. Takut yang justru sangat lebih banyak, setidaknya ada 258 kali kata-kata takwa ini terulang di dalam Al-Quran. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kita pelajari kata demi kata antara khauf, khasyah, dan takwa ini terlebih dahulu. Khauf merupakan takut di mana ketakutannya adalah menduga bahwa akan ada terjadi suatu petaka musibah bencana terhadap dirinya. Sehingga seorang yang dicekam rasa khauf, takut ini akan berusaha menghindar agar petaka bencana tidak terjadi kepadanya. Intinya, dia akan semakin menjauh daripada objek yang ditakutinya. Yang kedua adalah khasyah. Istimewa khasyah ini adalah rasa ketakutan para ulama, para anbiya, karena dibarengi dengan sugesti dorongan takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibarengi dengan ma'rifatullah, tahu akan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istimewa takut ini di dalam Al-Quran dinyatakan, surat Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallah min ibadil ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala min ibadil ulama adalah dari golongan hamba-hambanya para ulama. Sehingga takutnya para ulama ini bukan menjauh, tetapi justru mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah takwa, sebagai penyeimbang antara khauf dengan khasyah, di mana bisa jadi ia akan menjauh, menghindar, atau justru di lain ketika dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takut di dalam makna takwa ini, sebagaimana sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Khalifah Umar ibn Khattab, apa itu takwa? Mahwat takwa? Maka Khalifah Umar menjawab bahwa takwa itu adalah penggambaran bahwa jika engkau melintas di suatu jalan di mana di sana terdapat onak dan duri, apa yang engkau lakukan? Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, saya akan berhati-hati. Itulah takwa itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, para pendengar sekalian yang berbahagia. Namun takwa dalam hal ini adalah ketakutan seorang hamba untuk melaksanakan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutnya seorang hamba untuk terjebak kepada perbuatan-perbuatan kemaksiatan, sehingga ia justru semakin menjauh daripada apa yang ia takutinya tersebut. Dan tentunya bila demikian ketakutannya, maka seorang hamba itu justru akan semakin dekat kepada Allah dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dalam ajaran syariat Islam. Ini makna takut. Lantas apa korelasinya? Pemirsa yang dirahmati Allah, ketakutan ini jadi bahasan kita.
Melihat situasi yang masih genting saat sekarang ini, ketika pandemi corona yang sudah menelan ratusan ribu korban jiwa di seluruh penjuru dunia, wajar ketakutan kita. Tetapi sebagai seorang mukmin, ketakutan kita ini mesti kita olah, kita manage dengan baik, menjadikan energi negatif ini berubah menjadi suatu energi positif. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan ikhtiar, melakukan upaya-upaya nyata untuk menghindari objek hal-hal yang kita takuti itu, pemirsa yang dirahmati Allah. Terlebih ketika MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang larangan beribadah pada zona-zona merah, diperkuat kembali dari edaran-edaran para umara untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar pencegahan seperti melakukan physical distancing, menjaga agar tidak terjadi kontak fisik, ataupun social distancing, menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, atau mungkin keluar rumah dengan senantiasa mengenakan masker, atau tidak berkerumun di tempat-tempat keramaian, atau seperti saat sekarang ini melakukan isolasi diri, ada istilah PSBB atau lockdown dan lain-lain prosedur protokoler yang sudah diedarkan oleh pemerintah agar kita patuhi. Itu merupakan upaya nyata, pemirsa. Ketakutan kita termanage, teratur dengan baik. Betul bahwa ketakutan yang paling hakiki kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pemirsa, ada dua jenjang besar yang mesti kita tapaki dalam hidup ini. Ada jenjang syariat, ada jenjang hakikat. Pada jenjang syariat mesti kita lakukan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh ulama kita, oleh umara kita. Dan pada jenjang hakikatnya, setelah upaya-upaya syariat ini kita lakukan secara maksimal, lalu pada giliran akhirnya pada jenjang hakikat adalah memasrahkan segenap jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sepenggal ayat Al-Qur'an berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah melakukan suatu upaya azam, ikhtiar kepada Allah, maka pada giliran akhirnya adalah tawakal pula lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Azam yang kita lakukan saat sekarang ini, hadirin, ya pemirsa yang dirahmati Allah, adalah upaya-upaya bahwa memang jenjang-jenjang syariat dan hakikat ini mesti dilaksanakan secara berimbang. Tidak hanya menggantungkan semata nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berbekal melakukan upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar yang nyata. Andai kita sudah lakukan ikhtiar-ikhtiar ini, lalu pada akhirnya kita bertawakal kepada Allah, terjadi petaka dan bencana itu kepada kita, insya Allah kita sudah melakukan suatu praktek pelaksanaan ibadah yang benar. Namun jikalau itu tidak kita lakukan semata-mata langsung hanya berpasrah, meyakini bahwa tidak ada suatu musibah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun abai dengan melakukan ikhtiar-ikhtiar nyata ini, kita sudah melakukan suatu tindakan kecerobohan dan sesuatu kesalahan di dalam praktek beragama. Takut, ikhtiar, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi penambahan wawasan beragama bagi kita untuk kita bisa menghadapi situasi saat sekarang ini. Allah jauhkan mudah-mudahan kita, seluruh keluarga kita dari petaka yang membahayakan ini, dan pada akhirnya kami ucapkan kepada semuanya untuk selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.